kami mengambil nama saya Ketika Desa Dipadi, absen 22. Saya Dr. Arya Wijaya, absen 21. Perkenalkan, nama saya Yola dari absen 24. Perkenalkan, saya Tika Ayu Rahmawati dari absen 19. Perkenalkan, saya Tika Putri absen 20. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menonton video penjelasan dari kami. Pengertian budidaya sayur dan budidaya tanaman hias. Budidaya sayur adalah suatu istilah yang berhubungan dengan suatu proses memperbanyak sumber daya hayati. Sedangkan budidaya tanaman hias adalah kegiatan membudidayakan atau mengusahakan tanaman yang memiliki nilai keindahan baik pada bunga, daun, batang maupun bentuknya dengan teknik pemeliharaan yang tepat agar tumbuh sehat, indah, dan memiliki nilai ekonomi. Tanaman yang pertama ialah bayam. Sarana dalam budidaya. Yang pertama itu benih. Benih bayam unggul. Pupuk, kompos pupuk kandang, MPK, dan urea. Media tanam, organik seperti tanah ditambah kompos dan sekam. Non-organik, rockwool, kokopit, hidroponik, AB mix. Peralatan produksi, cangkul, sekop, garpu tanah, gembur selang, sprayer, ember, tray semai, sabit atau pisau. Yang ketiga, tahapan penanaman. Yang pertama, olah lahan, buat bedengan, tabur benih, siram rutin, beri pupuk, kendalikan gulma atau hama, panen umur 25-35 hari. Pasca panen, sortasi, cuci, tiriskan, ikat, simpan di tempat sejuk, kemas untuk dipasarkan. Khasiat dan manfaat bayam: menjaga kesehatan mata, membantu membentukkan darah, melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan untuk kesehatan bayam: vitamin A, C, K, folat, zat besi, kalsium, magnesium, serat, antioksidan. Pantangan penyakit bayam yaitu penderita batu ginjal atau yang harus membatasi oksalat sebaiknya tidak mengonsumsi berlebihan. Yang kedua ialah tanaman kangkung. Sarana dalam budidaya: benih kangkung darat atau air, pupuk seperti kompos, pupuk kandang, dan MPK. Media tanam, organik seperti tanah gembur ditambah kompos. Yang non-organik seperti hidroponik dengan AB mix. Peralatan produksi seperti cangkul, sekop, gembur, sprayer, ember, tray semai, sabit, atau pisau panen. 3. Tahapan pemanenan: olah lahan, lalu tabur benih, siram rutin, pemupukan, penyiangan, panen umur 25-30 hari. Pasca panen, sortasi, cuci, tiriskan, ikat, simpan di tempat sejuk lalu dikemas. Khasiat atau manfaat untuk kangkung yaitu menjaga kesehatan mata, melancarkan pencernaan, membantu menjaga tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan untuk kesehatannya yaitu vitamin A, C, zat besi, kalsium, kalium, magnesium, fosfor, serat, dan antioksidan. Pantangan penyakitnya: penderita asam urat atau gangguan ginjal sebaiknya membatasi konsumsi, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Yang ketiga ialah tanaman pakcoy. Sarana budidaya: benih pakcoy unggul atau hibrida, pupuk, kompos, pupuk kandang, MPK atau pupuk cair organik. Media sejuk, media tanam organik, campuran tanah gembur, arang sekam, dan kompos. Bandingannya 2:1:1. Media tanam atau non-organik. Hidroponik menggunakan nutrisi AB mix. Peralatan produksi seperti tray semai, cangkul atau sekop kecil, gembur atau penyiram, sprayer, net pot jika hidroponik, dan pisau panen. Tahapan penanaman: yang pertama, penyemaian benih, lalu pengolahan media, pindah tanam umur 7-10 hari, penyiraman rutin pagi atau sore, pemupukan susulan, pengendalian hama, panen umur 30-45 hari. Pasca panen, bersihkan akar, sortir daun rusak,
penyiangan, penirisan, pengikatan atau pengemasan plastik berlubang, penyimpanan suhu sejuk. Khasiat atau manfaat untuk pakcoy: menjaga kesehatan tulang, menurunkan resiko kanker, menjaga kesehatan jantung, dan merawat kesehatan kulit. Kandungan kesehatannya: vitamin A, C, K, folat, kalsium, zat besi, beta karoten, serat, dan antioksidan glukosinolat. Pantangan penyakit: penderita gangguan tiroid sebaiknya membatasi konsumsi pakcoy mentah karena mengandung zat goitrogenik. Untuk tanaman hias yang pertama, bougainville. Sarana budidaya: bibit, stek batang, cangkok atau hasil okulasi, sambung atau pucuk. Pupuk organik seperti kompos atau kandang. Dan pupuk tinggi fosfor atau NPK untuk merangsang bunga. Media tanam. Yang pertama, media tanam organik. Campuran tanah humus, pasir malang atau sekam, dan pupuk kandang. Bandingannya 1:1:1. Yang kedua, media tanam non-organik. Media hidroponik, substrak, tapi jarang digunakan, lebih umum di tanah atau pot. Peralatan produksi: pot, tanaman, gunting, stek atau pruning, sekop kecil, sprayer, dan gembor penyiram. Tahapan penanaman: penanaman bibit atau stek, penyiraman awal, pemangkasan rutin untuk percabangan, stres air atau pengeringan berkala untuk merangsang bunga, pemupukan berkala. Cara perawatan: sebagian bunga dipotong atau tanaman hias, pemangkasan tangkai bunga hias, perapian daun, pemupukan di vas berisi air atau penataan pot siap jual. Khasiat atau manfaat bougainville yaitu sebagai tanaman hias peneduh, penyaring polusi udara, meredakan batuk, dan membantu mengatasi masalah pencernaan atau diare. Kandungan kesehatannya yaitu senyawa pinitol, alkaloid, flavonoid, tanin, dan asam fenolat pada bunga dan daunnya. Pantangan penyakitnya yaitu penderita alergi serbuk sari atau asma sebaiknya tidak meletakkan tanaman ini terlalu dekat di dalam ruangan tertutup. Yang kedua, lidah mertua. Sarana budidaya dan media tanam: campuran tanah humus, pasir atau sekam bakar, dan pupuk kandang atau kompos dengan drainase poros agar air tidak menggenang. Bibit berasal dari pemisahan anakan atau tunas atau stek daun. Air dan cahaya: penyiraman secukupnya 1-2 kali seminggu dan menyukai intensitas cahaya sedang hingga terang, tidak langsung. Peralatan produksi: pot bercelah drainase di bagian bawah, pisau atau steril cutter untuk pemisahan anakan atau pemotongan stek, skop kecil, dan gembor sprayer atau air. Sarung tangan berkebun. 3. Tahapan penanaman: adu rata media tanam dan masukkan ke dalam pot yang telah diisi pecahan genteng atau batu di dasarnya. Pisahkan anakan yang berakar kuat dari tanaman induk atau potong daun sehat sepanjang 7-10 cm untuk stek. Buat lubang di tengah pot, masukkan bibit atau tancapkan stek daun, lalu padatkan tanah di sekelilingnya secara perlahan. Siram sedikit air untuk melembabkan media tanpa membuat becek. Khasiat atau manfaat lidah mertua yaitu menyerap polutan berbahaya seperti benzena, formaldehida, dan trikloroetilen, mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida di malam hari. Membantu menetralkan bau tak sedap dan radiasi alat elektronik dalam ruangan. Kandungan kesehatannya yaitu memiliki sifat antiseptik dan antibakteri alami sebagai antioksidan, senyawa aktif yang membantu mengikat dan menguraikan zat beracun di udara. Pantangan dan penyakitnya: pantangan konsumsi yaitu daunnya mengandung saponin yang sedikit beracun jika tertelan, dapat menyebabkan mual, muntah, atau iritasi pada hewan peliharaan dan anak-anak.
Kesimpulannya yaitu tanaman ini merupakan tanaman hias yang mudah dibudidayakan karena perawatannya mudah. Media tanam yang digunakan harus memiliki sistem drainase yang baik. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan memisahkan anakan maupun stek daun. Proses penanaman dilakukan dengan menyiapkan media tanam, menanam bibit, dan melakukan penyiraman secukupnya. Selain memiliki nilai estetik, tanaman ini juga bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan karena mampu menyerap berbagai zat berbahaya di udara, menghasilkan oksigen pada malam hari, serta memiliki sifat antiseptik, antibakteri, dan antioksidan. Meskipun demikian, tanaman ini perlu dirawat dengan baik dan dijauhkan dari anak-anak maupun hewan peliharaan karena kandungan saponin pada daunnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan jika tertelan. Sekian presentasi video dari kami. Tidak ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon maaf.